Dia dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun atau babu man ahya ardan mawata. Bab siapa yang menghidupkan tanah yang tandus atau yang gersang. Bab siapa yang menghidupkan, yaitu merawat dan mengelola tanah yang tandus, tanah yang gersang. Wara'a dzalika Aliyun fi ardil kharabi bil Kufah mawatun. Ali ibnu Abi Thalib berpendapat bahwasannya tanah yang gersang fi ardil kharab, di sekitar Kufah, bil Kufah mawatun, termasuk al-mawat. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat tanah reruntuhan, yaitu bekas, yaitu pemukiman yang ada di Kufah, runtuh yang tidak ada penduduknya, yang tidak ada penghuninya, bil Kufah, termasuk mawat, yaitu tanah tandus gersang yang boleh dimanfaatkan. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, man ahya ardan maitah fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu miliknya. Siapa yang merawat tanah yang gersang, yang tandus, seperti padang pasir atau seperti hutan atau yang lainnya, siapa yang merawatnya, siapa yang mengelola tanah yang gersang, yang tandus, maka tanah tersebut milik orang yang merawat. Wa yurwa an Amr ibni Auf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ghairi haqqi muslim, dengan syarat tanah yang tandus tersebut bukan milik seorang muslim, bukan hak milik seorang muslim. Jadi apabila kita yaitu memakmurkan kembali, merawat tanah yang gersang, bukan milik orang lain,
pada hadis ini bukan milik muslim. Bukan berarti kalau miliknya orang kafir kita boleh, yaitu merampasnya. Tetapi hadis ini menjelaskan agungnya hak muslim. Maka tanah milik siapapun juga tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita yaitu rampas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisa li'irkin dhalimin fihi haqq." Maka tidak ada keringat milik orang yang zalim tidak mendapatkan hak sedikit pun dari tanah yang yaitu dirawat. Wa yurwa fihi an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan siapa yang merawat tanah yang gersang, siapa yang merawat tanah yang tandus, dengan syarat tanah tersebut bukan milik orang lain, maka tanah tersebut milik orang yang merawatnya. Siapa yang merawat tanah yang tandus atau tanah yang gersang bukan milik orang lain, bukan pula milik, kalau sekarang milik apa? Milik negara, semua milik negara sekarang. Gunung milik negara, hutan juga milik apa? Negara, laut. Tapi apabila mendapatkan izin seperti orang yang transmigrasi atau yang lainnya, tanah yang dihidupkan, yang dirawat, yang dikelola, otomatis milik orang yang merawatnya. Kemudian di sini Al-Imam Bukhari membawakan hadis, adapun orang yang zalim, sekiranya ada tanah yang gersang yang milik orang lain, hak orang lain, dirawat, dikelola, dihidupkan lagi, dimanfaatkan kembali, apakah tanah tersebut milik orang yang merawat tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaisa li'irkin dhalimin fihi haqq." Maka keringat yang zalim tidak memiliki hak untuk mengambil tanah milik orang lain. Walaupun dengan alasan ini bumi milik siapa? Bumi milik Allah. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tanah milik orang lain dihidupkan, dalilnya bumi apa? Milik Allah. Semuanya juga milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kezaliman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bukair, Yahya ibnu Abdullah ibni Bukair al-Makhzumi, qala haddatsana al-Laits an Ubaidillah ibni Abi Ja'far an Muhammad ibni Abdurrahman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man a'mara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu. Qala Urwah, qada bihi Umar radhiyallahu anhu fi khilafatihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang merawat tanah yang gersang bukan milik orang lain,
bukan miliknya PT, bukan milik perumahan, bukan milik yaitu per individu atau yang lainnya. Yang penting tanah ini tidak ada pemiliknya. Maka siapa yang merawat tanah tersebut, fahuwa ahaqqu, maka orang yang merawat yang lebih berhak memiliki tanah tersebut. Qala Urwah berkata, qada bihi Umar radhiyallahu anhu fi khilafatih. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di masa pemerintahannya memutuskan siapa yang merawat tanah, maka tanah yang tandus tersebut milik orang yang merawatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan mawatan min ghairi an yakuna fiha haqqu muslimin fahiya lahu wa laysa li irqin zalimin haqqun." Barang siapa yang merawat tanah yang tandus yang bukan milik seorang muslim, bukan milik seorang muslim, atau dalam hadis yang lain bukan milik siapapun juga, maka tanah tersebut milik orang yang merawatnya, dan tidak ada keringat orang yang zalim, tidak memiliki hak sedikit pun mengambil harta milik orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitah falahu fiha ajrun." Siapa yang memakmurkan tanah yang tandus, maka dia mendapatkan pahala. Dari mana pahalanya? Di tanah yang gersang, siapa yang yaitu menghidupkan tanah yang gersang. Yang pertama, tanah itu miliknya. Selama bukan milik orang lain, maka dia yang lebih berhak memiliki tanah tersebut. Kemudian, falahu fiha ajrun, dia mendapatkan pahalanya. Iya, apabila dia menanam pepohonan, kemudian pepohonan tersebut dimanfaatkan, baik itu oksigennya ataupun untuk berteduh ataupun yang lainnya, maka dia yang memakmurkan tanah tersebut mendapatkan pahala. Wa ma akalatil awafi minha fahuwa lahu sadaqah. Dan apabila tanah tersebut dimakmurkan dengan pertanian, lalu ada binatang-binatang yang makan dari yaitu tanaman tersebut, maka pemilik tanah tersebut mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis atau dari bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi al-hathu ala ikmaril ard, anjuran untuk memakmurkan bumi, anjuran untuk memakmurkan bumi. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi man ahya ardan maitah fi ghairi haqqi ahadin fahiya lahu. Siapa yang merawat tanah yang gersang bukan milik orang lain, siapa yang merawat tanah gersang
bukan milik orang lain, fahiyalahu, maka tanah tersebut milik orang yang merawatnya. Siapa yang merawat, menghidupkan atau mengelola tanah yang gersang, tanah yang tandus, bukan milik orang lain, maka tanah tersebut milik orang yang merawatnya atau mengelolanya. Fihi, dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi an-nahi an ihmalil ard. Dari hadis ini terdapat pelajaran larangan membiarkan tanah menjadi tandus. Jadi larangan atau dibenci membiarkan tanah sampai menjadi tandus atau gersang, tidak dimanfaatkan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi man a'mara ardan falahu ajrun. Barang siapa yang memakmurkan tanah, maka dia mendapatkan pahala. Jadi ini yang lebih penting, dan ini yang pendorong seorang untuk ikhlas di dalam amalnya. Jadi niat merawat tanah pun salah satunya jangan dilihat dari manfaat dunia, dilihat pahala. Jadi apa yang kita lakukan, capek, lelah, sakit, iya, tapi kalau kita ingat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pendorong yang sangat kuat seseorang untuk bersemangat di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi jangan dilihat yaitu manfaat berapa untungnya, berapa ini, bisa jadi ini pun manusiawi, fitrah manusia melihat yaitu keuntungannya, tetapi lihat berapa pahalanya. Jadi tanah tidak dibiarkan gersang, tidak dibiarkan tandus. Nah, ini siapa yang memakmurkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi at-tahdhir min ahdi amwalin nas bidzulmin. Peringatan keras dari mengambil harta milik orang lain secara zalim. Peringatan keras dari mengambil harta milik orang lain secara zalim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laisa li'irqin zalimin." Ay wa laisa li sahibi irqin zalim fihi haq. Tidak ada hak bagi orang yang zalim. Awalnya yaitu izin singgah, ingin berteduh, kemudian masang rumah kecil-kecilan, kemudian setelah itu jualan dan seterusnya. Kemudian diakui padahal itu milik, jelas-jelas milik orang lain, dia tahu. Kemudian ketika diminta hujahnya, ini bumi milik siapa? Milik Allah. Nah, ini masalah yang ini adalah kezaliman. Ini jelas-jelas milik orang lain. Samping rumah, depan rumah, kemudian diizinkan. Kalau diambil ya kembalikan kepada pemiliknya. Maka orang yang zalim tidak memiliki hak dari tanah atau dari pekarangan yang dirawatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun. Imam Bukhari menulis bab dan tidak memberikan keterangan untuk menjelaskan
Bab ini berhubungan dengan bab sebelumnya. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uriya wa huwa fi mu'arrasihi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika beliau berada, ketika beliau bersinggah di malam hari bidil Hulaifah, di Dzul Hulaifah, fi batnil wadi, ketika beliau berada di lembah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka bi batha'a mubarakah, sesungguhnya engkau berada di lembah yang berkah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat haji, beliau diberitahukan ketika berada di Dzul Hulaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwasanya engkau wahai Muhammad berada di lembah yang penuh berkah. Faqala Musa ibnu Uqbah berkata, waqad anakha bina Salimun bil munah alladzi kana Abdullah yunikhu bihi. Salim ibnu Abdullah, yaitu merundukkan kendaraannya, menghentikan kendaraannya, ontanya di tempat yang Abdullah ibnu Umar menghentikan kendaraannya. Yataharra mu'arrasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencari tempat singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menginap ketika di Dzul Hulaifah. Jadi Salim mencari tempatnya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ingin mencari tempat yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di situ. Wa huwa asfalu minal masjid alladhi bi batnil wadi bainahu wa bainat tariq wasatun min dalik, yaitu keberadaannya di bawah, sekitar di bawah Masjid Dzul Hulaifah, antara tempat tersebut dan jalan. Jadi bainahu wa bainat tariq wasatun min dalika, jadi antara masjid dan ada jalan ketika itu. Intinya Abdullah ibnu Umar mencari tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Syu'aib ibnu Ishaq anil Auza'i, Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i, imam besar kaum muslimin. Qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir an Ikrimah an Ibni Abbas an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-lailata atani atin min rabbi fahuwa wa huwa bil aqiq an salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratun fi hajjatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam telah datang kepadaku, yaitu malaikat Jibril, wa huwa bil aqiq, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di lembah Aqiq, an salli fi hadzal wadil mubarak, salatlah di lembah yang penuh berkah ini, wa qul umratun fi hajjah, dan katakan umrah fi hajjah, artinya gabungkan antara hajimu dan apa? Umrahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menggabungkan antara haji dan umrahnya, sehingga ketika itu manasik haji
yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hajjatul qiran, haji qiran. Apa maksud Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini ya ikhwah? Apa maksud Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab memakmurkan tanah yang gersang? Apa hubungannya? Jadi hadis tentang singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Dzulhulaifah dengan memakmurkan tanah yang apa? Gersang. Apa hubungannya? Hubungannya adalah siapa yang singgah atau bermalam ketika safar di tengah-tengah padang pasir atau di tanah yang tandus, maka tanah tersebut bukan miliknya. Jelas ya? Jadi siapa yang bersinggah, siapa yang singgah di tempat yang tandus, padang pasir contohnya, atau tempat-tempat yang lain yang gersang, gunung atau hutan, dia pernah ke situ, kemudian apakah tanah tersebut menjadi miliknya? Tidak, karena dia tidak mengelolanya, tidak merawatnya, tidak memakmurkannya. Maka tempat yang disinggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi lembah yang ada di Dzulhulaifah itu bukan miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Jadi siapa yang singgah di sebuah tempat, singgah saja, ini belum terhitung memakmurkan tanah tersebut. Jadi sehingga dia tidak bisa mengeklaim atau menganggap tanah ini milikku. Mana buktinya? Aku dulu tanggal sekian, tahun sekian, hari sekian pernah bermalam di tanah ini. Bukan. Tetapi syarat tanah tersebut menjadi miliknya yaitu apabila dia memakmurkannya, mengelolanya, dia merawat tanah tersebut, maka dia yang berhak memilikinya. Adapun mampir saja ataupun singgah saja di tanah yang gersang atau di tanah yang tandus bukan menjadikan seorang mempunyai bukti untuk memiliki tanah tersebut. Maka kesimpulannya Hafidz Ibnu Hajar, wa hasiluhu annal wadil mabkur wa in kana min jinsil mawad lakin makanu ta'ris minhu mistathna likaunihi minal huquqil amah fala yasihhu ihtiyajuhu li ahadin walau amila fihi bi syurutil ihya. Demikian pula ada tambahan, siapa yang yaitu menghidupkan tanah yang tandus milik umum, milik bersama, milik negara, milik masyarakat, maka dia tidak boleh. Sekarang seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di kampung, yang ada di desa, ini tanah milik desa, gersang, mentang-mentang dia menjadi pejabat, menjadi apa gitu, perangkat desa, tanah tersebut dimakmurkan, kemudian disertifikatkan milik anaknya. Ini kezaliman. Ini termasuk kezaliman. Maka yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersinggah di Dzulhulaifah, terdapat pelajaran. Siapa yang yaitu bersinggah di tempat yang gersang, maka tanah tersebut bukan miliknya karena dia bersinggah saja, bukan merawatnya, bukan pula memakmurkannya. Kemudian yang kedua, dan ini yang penting karena ini sangat sering terjadi, yaitu di sekitar kita, yaitu siapa yang
merawat tanah gersang milik bersama, milik kampung, milik warga, milik desa, maka tanah tersebut bukan menjadi miliknya. Demikian. Kadang-kadang orang itu menjadi RW saja sudah seenaknya sendiri. Yaitu dianggap kalau dikelola silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau merasa dimiliki, ini yang menjadi masalah. Sehingga itu ada orang yang tanahnya ini sebelahan dengan tanah desa, sampai dijadikan jalan. Bukan jalan, bikin jalan untuk masuk ke tanahnya. Ini kezaliman. Ini tidak dibenarkan. Walaupun sekiranya tanah tersebut tandus, tidak boleh dimiliki. Tapi kalau kita melihat masyarakat, mereka tidak mengenal ini halal, ini haram. Yang penting mereka mendapatkan untung, walaupun sebenarnya itu bukan untung, itu adalah rugi di dunia dan di akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, "Walaisa li'irqin zalimin fihi haqqun." Bagi orang yang zalim tidak berhak, tidak memiliki hak atas tanah milik orang lain atau tanah milik bersama, milik umum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.